dukung, ada yang kontra, ada juga yang memilih diam karena merasa itu bukanlah urusan mereka. Jadi, sahabat cendol, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi setiap isu viral pasti memecah suara dan keyakinan publik. Tapi yang perlu banget kita renungkan bersama itu adalah dalam pembahasan hukum, sahabat cendol. Jadi tidak ada opini yang bisa diklaim sebagai kebenaran mutlak atau absolut. Jadi hukum itu soal logika, soal prosedur dan pembuktian, bukan soal suka atau tidak suka. Netizen Cendol tidak pernah mengajak kalian untuk menelan mentah-mentah semua opini yang disampaikan. Karena netizen Cendol hanya mencoba merangkum, menganalisa, dan menyajikan dari sudut pandang keilmuan sosial dan hukum. Yang paling menarik itu justru kadang mereka yang paling lantang bicara kebenaran ya, adalah mereka yang membahas moral orang lain, bukan isi perkara hukumnya. Padahal Sobat Cendol, sidang itu bukan tempat menilai akhlak ya, tapi tempat untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau cuma bahas soal gaya hidup Nikita Mirzani ya siapapun bisa kok. Tapi kalau kalian mau bahas soal kasus hukumnya, ayo kita sama-sama belajar jadi netizen yang gak cuma vokal tapi juga paham. Salam dari netizen Cendol, dingin, santai tapi gak asal cuap. Kalau bisa rapi gitu ya. Jadi bukan mewah gitu ya. Nah, mewah atau tidak itu kan relatif teman-teman. Bagi orang yang menganggap itu mewah ya mungkin itu mewah dan mahal. Tapi bagi orang yang biasa aja ya biasa aja gitu. Jadi itu penilaian yang subjektif gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya kemarin tuh pakai anting, pakai kalung ya sebagaimana perempuan, kecuali yang sidang laki-laki. Misalnya Mail yang pakai kalung, pakai anting tuh baru tuh bisa dikritik. Karena bukan aksesoris yang sebagaimana mestinya digunakan gitu ya. Nah iya, kecuali pakai dress, pakai sanggul. Terus kok masalah dandan juga ya. Hey, di salon itu ada salon, di lapas itu ada salon. Saya tuh bertahun-tahun teman-teman pelayanan dulu antar lapas ke lapas. Jadi itu biasa aja. Terus kemudian bisakah tahanan diberikan akses telepon mereka? Tuh ada wartel, namanya wartel sus ya. Itu ada HP punya lapas. Jadi semua warga binaan atau tahanan itu boleh pakai HP itu di jam tertentu. Itu namanya wartel sus. Bisa video call, bisa menghubungi keluarga gitu. Kalau kemarin tuh masih saya sih melihatnya nggak tahu deh ya, kalau orang saya sih melihatnya biasa aja. Pakai sebagaimana perempuan kan pakai aksesoris kalung yang kecil juga kan kelihatannya, terus anting gitu. Kecuali kalau antingnya segambreng-gambreng sampai kena ke pundaknya. Nah, perihal harga, makanya kan saya katakan barang mewah atau tidak itu kan relatif. Bagi kalangan tertentu yaitu barang mewah gitu. Bagi kalangan tertentu itu misalnya barang biasa aja, itu nggak bisa jadi patokan gitu. Persekusi ngikutin, tapi kan belum ada kabarnya, bingung juga mau dibahas. Nih perihal ini juga terus kenapa JPU pakai masker disalah-salahin? Terus kenapa kalau di komen juga apa yang salah? Nih ya, secara eksplisit memang tidak ada aturan bahwa ada larangan pakai masker selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Tapi kita juga kan gini teman-teman ya, aparat penegak hukum itu dibutuhkannya apa sih? Transparansi.
kita bisa ini kita walaupun apa logika yang ini ya, tapi kan kita apa betul itu jaksanya minggu lalu orangnya yang sama kan, kita nggak tahu karena kita nggak tahu mukanya. Gitu. Jadi kan apa aparat penegak hukum kan dibutuhkan apa sih? Transparansi gitu ya, keterbukaan. Jadi ketika mereka tertutup kan kita juga nggak tahu nih jaksa beneran apa bukan gitu. Siapa tahu jaksa benerannya diculik, kemudian dia menyamar gitu. Gitu aja sih sebenarnya masalah etika bersidang di depan publik, karena jaksa itu kan dia pejabat teman-teman. Iya kan, siapa tahu jaksanya ternyata laki-laki gitu kan, apa diculik misalnya, kemudian apa menyamar, kemudian pakai wig, kan kita nggak tahu karena wajahnya kan kita nggak tahu yang mana sih jaksanya gitu. Nih andai-andai yang teman-teman gitu ya. Makanya aparat penegak hukum apa sih yang dibutuhkan, nomor satu apa sih, selain integritas ya kan, transparansi, akuntabilitas. Lu ya RK udah nggak bisa berargumen mengalihkan topik lain ya kan, yang dibahas ini kasus Nikita Mirzani, lu bahas lagi doktip ya kan. Doktip itu bermedia sosial, dia bukan kapasitas sebagai dokter tapi dia sebagai influencer dengan apa, dengan nama panggung dokter detektif. Oh iya, Iqbal ya. Lupa kan namanya ganti. Bukan mau menang sendiri, lu debat itu ya, kalau debat yang sehat itu fokus pada apa yang lu debatin, tapi ketika lu mengalihkan ke figur lain dan isu yang lain, itu namanya lu udah kalah argumen. Lu bandingkan jaksa dengan dokter ya kan, doktip itu bukan pejabat publik, tapi jaksa itu beda, dia pejabat publik, aparat penegak hukum. Kecuali doktip dokter PNS tuh memang harus transparansi. Jadi gini teman-teman, ketika kita berdebat ya atau beradu argumen, ketika orang itu, ciri-ciri orang yang kalah debat itu ya dia mengalihkan isu gitu, peralihan isu. Jadi sudah bahas ini dialihkan lagi ke ini. Jadi membuat kita tuh bias gitu. Jadi itu kuncinya teman-teman, fokus sama apa yang dibahas. Ini lagi bahas sidang, bahas lagi doktip nggak salaman sama Nikita Mirzani. Emang apa ngaruhnya ke jalan apa proses hukumnya coba? Gitu. Jadi kan nggak head to head gitu, yang dibahas apa, tapi yang ditanya apa gitu. Tapi dia ini kok, dia nggak pernah nyerang personal, jadi saya masih fine aja. Dia masih kategori ini kok teman-teman, kondusif. Bang, pas memanggil saksi terlapor apakah sidangnya tertutup? Saksi pelapor, saksi korban harusnya sih enggak tertutup, tapi ada dalam kondisi tertentu bisa tertutup, misalnya apa yang diberikan nanti keterangannya mengandung unsur kesusilaan gitu.
Bang, itu pasal NM diganti dari pasal sebelumnya, yang pasal sekarang itu kan wajib ditahan ya, karena kan dia pasalnya nggak satu, pasalnya kan ada beberapa, dan ancamannya tuh ada yang 4 tahun, 6 tahun, dan 20. Gitu. Jadi kalau saya penganut ini hadir SBY. Kalau saya penganut yang apa, perubahan pasal itu menurut saya masih nggak ada masalah menurut saya, tapi fokus sama unsur yang didakwakan aja teman-teman. Sepertinya nggak itu bang, main kubu-kubuan lagi dari sini kubu. Iya, makasih saya. Pasal TPPU-nya masih ada. Pasal 3 TPPU. Apa? Berbeda pendapat. Cuman please lah gitu, hindari serang personal gitu. Katanya ada tekanan-tekanan apa. Nah, itu juga ada inkonsistensi ya teman-teman. Logikanya gini kan, Nikita Mirzani dikatakan bukanlah orang yang kompeten untuk mereview. Kemudian apakah suara atau pendapat orang yang tidak kompeten itu dianggap sesuatu yang mengancam gitu ya. Jadi misalnya perbandingan sini Nikita Mirzani, anggaplah orang yang tidak berpendidikan dalam tenaga medis gitu ya, kemudian mengkritik seorang dokter gitu ya, lu nggak bener nih kinerja lu sebagai dokter. Apakah orang yang tidak mengerti tentang kedokteran, si dokternya akan merasa terintimidasi dengan komentar orang yang tidak kompeten gitu. Kemudian katakanlah barangnya tidak dijual lagi ya kan. Apakah barang yang tidak dijual lagi itu dapat dijadikan objek ancaman dan merasa orang yang diancam itu terancam dengan barang yang sudah tidak dijual gitu. Iqbal, lu udah mulai nggak kondusif ya. Jadi gue mute. Bang, adakah contoh kasus yang berlapis yang bisa bebas? Saya ada, cuman saya belum nanti besok saya kalau besok nanti saya cari di situs MA ya. Yang pasti ada dong, ada yang bebas. Komentarin dong pendukung NM yang bully jaksa. Terus lu komentarin dong pendukung yang nggak suka NM, yang suka ngebully gue. Lalu udah gue bilang, gue nggak mau komentarin netizen gitu. Kecuali netizennya public figure. Salam santun juga Kak Budawati. Iya, jadi ini teman-teman, karena harus diuji apakah nanti itu betul berasal dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian secara lisan gitu. Makanya teman-teman luar biasa ya ketika teman-teman tuh bisa kritis gitu ketika melihat isu. Kenapa ya bang, seakan pengadilan diam?
Nih, sidang perdata kemarin kan mediasi, kenapa bisa nggak datang? Karena pada prinsipnya seharusnya prinsipal tuh datang ya ketika mediasi, tapi pengadilan perdata itu dia nggak punya daya paksa teman-teman. Jadi kalau nggak datang ya udah gitu. Artinya kan haknya dia nggak digunakan gitu untuk mediasi. Jadi nggak ada daya paksanya. Kemudian nanti di sidang pidana, saksi pelapor wajib, saksi korban wajib hadir nanti di saat diminta keterangan sebagai saksi korban. Bisakah nggak datang? Ya tentunya dia akan rugi untuk dirinya ketika dia kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakannya gitu, apa yang dialaminya gitu ya. Apakah bisa dipaksa diseret? Ya nggak bisa. Dia kan korban di kasus itu. Tapi apakah nanti dia dampaknya negatif ke dia? Ya tentu gitu ya, karena dia nggak menggunakan haknya sebagai korban gitu untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, apakah menguntungkan untuk Nikita Mirzani? Ya tentunya menguntungkan gitu, orang korbannya aja nggak ada ya kan, nggak datang gitu. Jadi teman-teman juga jangan dibully ketika nggak datang. Doakan aja mudah-mudahan, kalau teman-teman doakan mudah-mudahan nggak datang gitu. Jadi bisa bebas. Jadi jangan dibully gitu. Nggak boleh gitu. Jadi doakan, dukung ya. Mudah-mudahan nggak datang gitu. Jadi yang suka nonton live-nya netizen channel tuh saya harapkan bisa menjadi netizen yang berbeda gitu ya dengan room-room yang di tempat lain gitu. Jadi kita nggak bermain dengan kekerasan, nggak bermain dengan kata-kata kasar, tapi kita bermain dengan logika, doa-doa yang baik gitu teman-teman. Mudah-mudahan jangan datang terus, amin, tuh baru bagus gitu. Kan kita nggak mendoakan yang buruk ya kan kita tetap mendukung, misalnya mendukung Nikmir, tapi kita nggak mendoakan pihak sana buruk. Ini kan masih berjalan prosesnya kan, siapa tahu beneran korban kan, kita nanti dosa juga udah bully orang. Menurut saya bagaimana kira-kira perkembangannya? Yang pasti kasusnya berjalan dengan sebagaimana mestinya prosesnya ya untuk pidananya. Kemudian kalau perdata kemarin ada hambatan ya karena mediasinya gagal gitu ya. Apakah ini terkesannya dipaksakan gitu ya? Ya gimana ya saya jawabnya ya? Ya kalau menurut saya sih ada beberapa poin yang kurang jeli untuk penyidik gitu. Kira-kira kalau nggak datang terus sidangnya berapa kali lagi bang bebas ini? Nah kalau berapa kali relatif teman-teman, nggak bisa ditebak, tapi yang pasti ketika nanti di saat diwajibkan datang, jadi setiap persidangan tuh nggak wajib datang pelapornya. Ada nanti momennya nanti beliau harus datang. Nah ketika beliau tidak datang gitu ya itu rugi tentunya gitu. Itu malah memiliki dampak yang sangat luar biasa baiknya untuk terdakwa. Kan pernah kan Nikita Mirzani itu berkasus dengan Dito gitu, dulu kan Ditonya nggak datang, akhirnya bebas kan. Nah itu moga aja nggak datang tuh gitu doanya gitu. Jangan dicari-cari ya teman-teman, doain dia datang kan. Gitu. Jadi tetap mendukung, tapi jangan jadi pendukung yang melakukan hal yang berbuat dosa gitu teman-teman. Kalau Ergen nggak terus datang di perdata. Nah kalau perdata ini berbeda ya dengan pidana. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya DRG itu sejak awal perdata tuh datang gitu ya, kan nggak ada bang, dia nggak nongol, nggak ini, karena ada pengacaranya, itu udah dianggap diwakilkan gitu.
Jadi kasus tetap berjalan. Kalau kemarin tuh RG datang kok, itu diwakilkan gitu. Yang nggak datang itu ya pas saat mediasi kemarin tuh baru beliau nggak hadir. Karena kan memang diminta datang kan. Iya, putusan sela minggu depan. Bukan minggu depan, tanggal berapa ya teman-teman? Kemarin lupa saya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 hari Kamis ya, putusan selanya ya. Karena netizen S channel itu nggak mau teman-teman, kan kita konteksnya bahas hukum. Jadi ketika membahas tentang kepribadian tuh artinya kita membahas tentang moral. Netizen S channel aja moralnya masih belum sempurna, kok bahas moral orang lain gitu. Gitu. Biarlah orang-orang yang suka keluar jalur membahas hukum tapi membahas kelakuan Nikita Mirzani. Jadi tuh teman-teman hindarin yang begitu-gitu. Pokoknya pendukung NM harus betul, harus pintar. Gitu. Jadi teman-teman nanti ketika berdebat di kolom komentar, di PT-PT orang maupun di PT-PT saya gitu, teman-teman sudah punya dasar, udah tahu gitu ya. Jadi nggak gampang dibodoh-bodohin dengan opini-opini yang keliru gitu ya. Terus juga elegan, pasti debatnya beda. Padahal lagi kemarin keceplosan gimana? Emang ada wawancara, kan udah nggak ada wawancara beliau, nggak pernah ngomong lagi kan. Habisnya kalau ngomong apa teman-teman langsung bully. Bahagia selalu, amin. Semoga teman-teman semua selalu juga bahagia. Oh, ngomong apa memang? Iya, mode senyap. Tapi secara strategi bagus kok. Ini kita menilai, bukan menilai orangnya ya, tapi menilai strateginya bagus, diam gitu ya. Karena kan mungkin ya kan nggak mungkin juga orang yang memang latar belakang pendidikannya bukan di bidang itu, kan aneh juga mungkin beliau ngomong gitu ya. Karena dihadapi dengan kasus hukum. Hakimnya menanggapi, mengabulkan tanggapan atau gimana? Iya, menanggapi ini. Nah, jadi minggu tanggal 17 itu teman-teman jangan mengiranya nanti itu sidang putusan, bukan ya. Jadi hati-hati. Nanti tanggal 17 itu hakim itu akan memutuskan apakah kasusnya layak untuk dilanjutkan ke pembuktian gitu. Jadi kemarin tuh cuman yang dibantah itu bukan membantah tentang benar atau salah sebagai pelaku, bukan, tapi membantah bahwa dakwaan jaksa ini loh cacat formil gitu. Misalnya kan isinya kemarin ini kan harusnya pelapornya bukan RG tapi PT gitu kan, itu kan salah satu materinya gitu. Nah itu yang dibantah gitu. Jadi bukan menentukan benar dan salah. Jadi seandainya pun nanti di tanggal 17 itu ternyata putusan selanya jaksa yang dimenangkan, nah itu berarti hakim lebih bukan berarti Nikita Mirzani salah juga, belum ada ketuk palu, tapi nanti itu berarti hakim lebih tertarik untuk kasusnya nih ke pembuktian aja deh biar terang benderang gitu. Itu putusan sela tuh Libra udah jawab. Diam. Tapi kalau ponakan saya tuh kalau diam tuh biasanya dia teman-teman. Kan saya ada ponakan baby, ada berapa orang gitu. Kalau dia diam gitu, nggak ngomong terus ngeden ya Kalau eksepsi NM diterima gimana tuh Bang? Nggak bebas, jadi dakwaan ibaratnya gini, bahasa sederhananya jaksa disuruh renovasi itu dakwaannya. Gitu, disusun ulang karena kan cacat formil gitu. Putusan sela tanggal 17 ya teman-teman, jangan salah, ini katanya tanggal 17 sidangnya, jadi bukan hari Selasa lagi.
Tapi berharap perdata nih kita menang. Ya, karena perdata ini penting teman-teman dan krusial. Karena kalau nih kita menang di perdata, bukan berarti nih kita misalnya bisa bebas dipidana ya, tapi itu jadi senjata gitu. Itu senjata yang sangat ampuh untuk mengcounter bukti-bukti yang disajikan jaksa nanti. Putusan di perdata. Perdata. Nah, saya kurang tahu kalau perdatanya hari apa sih itu. Ada yang jawab tuh si Haurin tuh. Katanya 17 putusan sela dan putusan pokok di perdata gitu ya. Kayaknya bukan putusan pokok deh, tapi di perdata belum putusan pokok, tapi pembacaan pokok perkara kayaknya, pokok gugatan. Kira-kira berapa bulan ya? Yang pasti lebih dari sebulan. Iya, kalau perdatanya menang, walaupun jalan pidananya tetap jalan misalnya, tapi punya bom.